Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belatik, tempat belajar yang asik, terampil, inovasi, dan kreatif. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 8.6, halaman 188. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini akan kita buat sketsanya untuk mempermudah teman-teman di sini dalam bentuk ceritanya. Jadi di sini sisinya ada 18, kemudian dan 32. Jadi di sini bentuknya persegi panjang. Kemudian untuk puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42. Sehingga di sini untuk tinggi limas 42. Yang ditanyakan adalah volume limas, maka volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Karena luas alas berbentuk persegi panjang sehingga panjang dikali lebar, maka kita ubah menjadi 32 dikali 18 dikali 42 untuk tinggi limas. Sehingga 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 6 dikali 32 dikali 42 hasilnya adalah 8064 cm kubik. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan volumenya 60 cm kubik. Hitunglah tinggi limas tersebut. Baik, jadi di sini kita masukkan rumus dari volume limas. Ini adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Untuk volumenya di sini kita ganti dengan 60, sepertiga untuk luas alas ini karena berbentuk persegi sehingga sisi dikali sisi, dan di sini bisa kita ganti dengan 6 dikali 6. Kemudian untuk tinggi ini adalah yang ditanyakan. Maka untuk 6 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. Sehingga untuk T sama dengan 60 dibagi 12, hasilnya adalah 5 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai luas alas 81 cm dan volume limas 162 cm kubik. Tentukan luas seluruh sisi tegak limas tersebut. Baik, karena di sini yang diketahui adalah volume, sehingga di sini kita masukkan rumus dari volume setengah dikali luas alas dikali tinggi. Untuk luas alas di sini berbentuk suatu persegi dengan 81 cm. Kemudian untuk volume di sini sudah ada 162, sehingga 81 dibagi 3 hasilnya 27. Maka di sini untuk tinggi limas sama dengan 162 dibagi 27, hasilnya adalah 6 cm. Kemudian setelah tinggi kita temukan, yang berikutnya di sini kita akan mencari sisi. Caranya kita masukkan rumus dari luas alas, karena di sini yang diketahui luas alas sama dengan sisi kuadrat, sehingga di sini 81 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar dari 81, hasilnya adalah 9. Maka yang berikutnya di sini kita akan mencari tinggi segitiga sisi tegak. Sehingga di sini sama dengan akar dari tinggi kuadrat positif setengah dari sisi. Ini adalah sisi dari luas alas, sehingga di sini adalah setengah dari S, kemudian kita kuadratkan. Untuk tinggi sudah kita temukan, di sini ada 6. Kemudian setengah dari sisi, sisinya di sini kita sudah ketemu 9, sehingga setengah dari 9 ini adalah 4,5, kita kuadratkan hasilnya 20,25. Untuk 6 kuadrat sama dengan 36, sehingga 36 positif 20, hasilnya 56,25. Sehingga akar dari 56,25 adalah 7,5 cm. Sehingga untuk yang ditanyakan adalah luas seluruh sisi tegak. Di sini adalah 4 dikali segitiga. Untuk rumus segitiga, alas kali tinggi dibagi 2.
Untuk alasnya tadi sudah kita temukan itu adalah 9 dan untuk tingginya adalah tinggi segitiga sisi tegak, bukan tinggi limas. Sehingga di sini adalah 7,5. Maka di sini 4 dan 2 bisa kita coret menjadi 2. 2 dikali 9 18 dikali 7,5 hasilnya 135. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Volume limas PABCD di bawah ini 48.000 meter kubik. Jika alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 meter, maka berapakah panjang garis PE? Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang garis PE. Pertama-tama di sini sebelum kita mencari panjang garis PE, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui volume, sehingga di sini kita masukkan rumus dari volume sepertiga luas alas dikali tinggi. Karena alasnya di sini berbentuk suatu persegi sehingga sisi dikali sisi, maka untuk volume kita ganti dengan 48.000 sama dengan sepertiga. Untuk sisi kali sisi 60 kali 60 untuk tinggi ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Sehingga untuk 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20 dikali 60 hasilnya 1200. Sehingga di sini untuk T sama dengan 48.000 dibagi 1200 hasilnya adalah 40 meter. Sehingga untuk yang ditanyakan di sini adalah PE, kita gunakan di sini segitiga siku-siku di mana di sini PE ini adalah sisi miring dari suatu segitiga sama dengan tinggi kuadrat positif setengah dari sisi. Jadi di sini hanya membutuhkan setengah dari sisi, setengah dikali sisi kuadrat. Untuk tinggi kuadrat di sini ada 40 kuadrat. Untuk setengah dari sisi kuadrat ini adalah setengah dari 60 sehingga di sini 30 kuadrat sama dengan 900 dan 40 kuadrat sama dengan 1600. Maka apabila dijumlah hasilnya adalah 2500 sehingga akar dari 2500 hasilnya adalah 50. Sehingga jawabannya adalah 50 meter. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Gambar berikut menunjukkan piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisi-sisinya 230 meter dan tingginya 146 meter. Hitunglah volume piramida tersebut. Untuk menghitung volume piramida, kita perhatikan piramida ini berbentuk limas. Jadi kita masukkan rumus volume limas. Volume limas sama dengan sepertiga kali sisi kali tinggi sama dengan sepertiga dikali 230 dikali 230 dikali 146. Hasilnya adalah sepertiga kali 7.723.400 sama dengan 2.574.466,67 meter kubik. Akan kita lanjutkan ke nomor 6. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 15 cm. Tinggi limas adalah 18 cm. Jika diagonal alas maupun tingginya diperbesar 3 kali, maka tentukan perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, untuk melakukan perbandingan volume, maka kita akan memasukkan rumus volume. Yang pertama adalah volume normal dibandingkan dengan volume diperbesar. Untuk volume normal, rumusnya adalah sepertiga kali luas belah ketupat dikali tinggi, kemudian dibandingkan dengan volume yang diperbesar, sepertiga kali luas belah ketupat dikali tinggi. Kemudian kita masukkan ke rumus bawahnya lagi, sepertiga kali diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2 kali tinggi, dibandingkan dengan sepertiga dikali. Nah, di sini angka diagonalnya berbeda karena tadi
diagonal dan tingginya diperbesar 3 kali, maka di sini juga diagonalnya 3 kali, sehingga menjadi 3 kali diagonal pertama dikali 3 diagonal kedua dibagi 2 dikali 3 tinggi. Nah, hasilnya adalah karena ada yang sama, maka yang sama ini bisa kita coret. Sepertiga dicoret dengan sepertiga, jadi hilang. Kemudian menjadi diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi, dibandingkan dengan 3 diagonal 1 kali 3 diagonal 2 bagi 2 kali 3 tinggi. Nah, kita coret lagi bagian yang sama, yaitu adalah 2 per 2. Per 2 dengan per 2 kita hilangkan menjadi D1 kali D2 kali tinggi banding 3D1 kali 3D2 kali 3 tinggi. Kemudian karena ada beberapa yang sama lagi, nah di bagian sebelah kanan ini kita sederhanakan menjadi D1 kali D2 dikali tinggi dibandingkan 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Lalu D1, D2 dan tinggi kita jadikan 1 menjadi 27 dalam kurung D1 kali D2 kali tinggi. Nah, dari sini nampak ada yang sama, kemudian kita coret lagi. Hasilnya menjadi 1:27. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan limas T ABCD, alasnya berbentuk persegi, keliling alas limas 72 cm, dan panjang TP sama dengan 15 cm. Volume limas tersebut adalah... Baik, jadi di sini untuk keliling alas 72 cm, di sini akan kita cari untuk sisinya terlebih dahulu, sehingga keliling alas sama dengan 4 kali sisi, keliling alas kita ganti 72, kemudian sama dengan 4 kali sisi, sehingga sisi sama dengan 72 dibagi 4, hasilnya adalah 18. Kemudian setelah sisi sudah kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari tinggi, sehingga untuk tinggi prisma sama dengan akar dari tinggi segitiga, yaitu adalah TP kuadrat, kemudian dikurangi dengan setengah dari sisi kuadrat. Jadi di sini hanya perlu setengah, sehingga untuk tinggi segitiga di sini sudah ada 15 kuadrat sama dengan 225, dan setengah dikali sisi, di sini untuk sisi kita temukan 18, sehingga setengah dari 18 adalah 9. 9 kita kuadratkan hasilnya 81, maka 225 negatif 81 hasilnya 144. Sehingga akar dari 144 hasilnya adalah 12. Maka yang berikutnya untuk volume prisma, rumusnya adalah setengah dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi sehingga sisi dikali sisi, ini adalah 18 dikali 18. Untuk tinggi prisma di sini sudah ada 12, sehingga 18 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dikali 18 dikali 12 hasilnya adalah 1296. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 13 meter. Berapakah luas alasnya? Baik, jadi di sini untuk volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Volume kita ganti dengan 640, untuk tinggi kita ganti dengan 13. Sehingga 13 dikali sepertiga sama dengan 13 per 3, kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 3 per 13 sama dengan luas alas. Maka 640 dikalikan 3 dibagi 13, di sini hasilnya adalah desimal sehingga hasilnya adalah 147,69. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan gambar limas O KLMN berikut. Alas limas O KLMN merupakan persegi yang memiliki panjang sisi 13. Jadi di sini untuk sisinya 13.
Jika sisi tegak limas merupakan segitiga sama kaki dengan tinggi 18 cm, jadi di sini untuk sisi tegak limas, jadi untuk segitiganya merupakan segitiga sama kaki. Jadi di sini segitiga sama kaki dengan tinggi 18. Jadi di sini untuk 18 ini bukan tinggi limas, seharusnya adalah tinggi dari segitiga sama kaki. Jadi di sini ada kesalahan soal, seharusnya adalah tinggi dari segitiga, bukan tinggi limas. Tentukan untuk yang A adalah luas alas. Luas alas ini adalah luas persegi, sehingga sisi dikali sisi sama dengan 13 dikali 13, hasilnya adalah 169. Kemudian untuk yang B, luas segitiga LMO. Jadi di sini untuk segitiga LMO, luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alasnya di sini sama 13. Untuk tingginya di sini 18, kemudian dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 13 dikali 9 hasilnya 117. Kemudian untuk yang C, luas bidang tegak. Jadi di sini luas bidang tegak adalah 4 dari segitiga. Sehingga di sini adalah 4 dikalikan 117, hasilnya adalah 468. Kemudian untuk yang D, luas permukaan. Jadi di sini untuk luas permukaan adalah luas alas positif luas bidang tegak. Jadi untuk luas alas di sini ada 169, untuk bidang tegak di sini ada 468. Maka apabila dijumlah hasilnya adalah 636. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan volume limas E ABCD. Baik, jadi di sini untuk volume limas rumusnya sama, sepertiga luas alas kali tinggi. Untuk luas alas karena di sini berbentuk persegi, sehingga sisi dikali sisi sama dengan 2 dikali 2. Kemudian karena bentuknya adalah kubus, maka di sini untuk tingginya juga 2. Maka 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Sepertiga dikali 8 ini adalah 8/3 atau sama dengan 2,66666 dan seterusnya. Di sini kita bulatkan menjadi 2,67. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 11. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang berukuran 25 x 15. Tinggi atap itu atau tinggi limas adalah 7 meter. Volume udara yang terdapat dalam ruang atap itu adalah, baik, jadi di sini untuk volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk luas alas di sini adalah panjang kali lebar karena ini adalah persegi panjang. Maka untuk panjang kita ganti 25, untuk lebar kita ganti 15, dan untuk tinggi di sini sudah ada 7. Maka untuk 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 25 dikali 5 hasilnya 125, dikali 7 hasilnya 875. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Tinggi limas adalah 15 cm. Jika sisi-sisi alasnya diperbesar 1,5 kali, tentukan besar perubahan volume limas tersebut. Baik, pertama-tama di sini akan kita cari terlebih dahulu untuk volume normal. Jadi di sini sebelum diperbesar, maka di sini adalah sepertiga luas alas kali tinggi dengan luas alas persegi panjang, panjang kali lebar, di sini 10 dikali 8, kemudian tingginya 15, maka 15 dibagi 3 hasilnya 5, 5 dikali 10, 50 dikali 8, 400. Kemudian untuk yang kedua di sini diperbesar menjadi sepertiga dikali 1,5 untuk sisi alasnya, sehingga di sini 3/2P, 3/2L dikali tinggi. Maka 3/2P ini adalah 3/2 dikali 10, 3/2L, 3/2 dikali 8, sehingga 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 3 hasilnya 15, 8 dibagi 2 4, 4 dikali 3 12, maka 15 dibagi 3 hasilnya 5, 5 dikali 12 60, 60 dikali 15 hasilnya 900.
Maka untuk perubahan volume limas di sini adalah 900 dikurangi 400, hasilnya adalah 500. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk segi 8 dengan panjang sisinya 10 cm dan tinggi limas tersebut 15 cm. Tentukan volume limas tersebut. Baik, jadi di sini untuk volume limas di sini sama seperti luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segi 8, sehingga di sini untuk segi 8 di sini sudah ada rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus cepat, sehingga di sini adalah 2S kuadrat dalam kurung akar 2 positif 1. Ini adalah rumus untuk segi 8. Maka di sini untuk S kuadrat ini adalah 10 kuadrat dalam kurung akar 2 positif 1 dikali 15. Di sini untuk tingginya 15. Sehingga 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dikali 10 kuadrat, ini adalah 100. Maka 2 dikali 100, hasilnya 200. 200 dikali 5, hasilnya 1000. Maka jawabannya adalah 1000 dikali akar 2 positif 1 cm kubik. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sebuah limas segi 4 beraturan akan dimasukkan pada kubus yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan besar volume maksimal limas itu agar dapat masuk pada kubus tersebut. Baik, jadi di sini untuk menghitung volume limas maksimal, maka ukuran maksimal limas harus sesuai dengan ukuran kubus. Sehingga di sini untuk sisi alas limas sama dengan panjang rusuk kubus dan tinggi limas sama dengan tinggi kubus. Karena di sini untuk rusuknya adalah 12, sehingga di sini volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Untuk luas alas adalah sisi dikali sisi, sehingga 12 dikali 12. Dan untuk tingginya di sini juga 12, sehingga 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. 12 dikali 12, 144, dikalikan 4, hasilnya 576. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ini adalah soal yang terakhir. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 15 cm. Jika panjang sisi-sisi alasnya diperbesar 2 kali, sedangkan tingginya diperkecil sepertiga kali, maka berapakah besar perubahan volume limas itu? Baik, jadi di sini untuk caranya kita mulai terlebih dahulu. Ini untuk volume normal, artinya belum diperbesar ataupun diperkecil. Sehingga untuk luas alas di sini adalah segi 4 dengan sisi alas 6. Maka segi 4 ini karena beraturan, maka adalah sisi kali sisi. Ini adalah suatu persegi, sehingga menjadi 6 dikali 6. Untuk tinggi di sini ada 15. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 15, 30. 30 dikali 6 hasilnya 180. Kemudian untuk yang kedua, setelah diperbesar ataupun diperkecil, sepertiga luas alas kali tinggi. Untuk sisi-sisi alasnya diperbesar 2 kali, sehingga 2S kali 2S. Dan untuk tingginya diperkecil sepertiga kali, sehingga sepertiga T. Maka di sini 2S adalah 2 dikali 6, 2S 2 dikali 6. Dan sepertiga T adalah sepertiga dikali 15. Sehingga untuk 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian sepertiga dikali 15 hasilnya 5. Maka 5 dikali 6, 30. 30 di sini 2 dikali 2 dikali 2, 8. Maka 8 dikali 30 hasilnya 240. Jadi di sini untuk perubahan volumenya 240 negatif 180, hasilnya adalah 60 cm kubik. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.